Nah, ini pertanyaan ketiga dari Mas Dewa. Sebelum kita ke jeda iklan ya, sahabat. Bagaimana jika ini punya 4 istri, kemudian istri keempatnya ini dinikahi secara sirih? Baik. Seperti apa hukumnya? Apakah nantinya akan hanya mendapatkan hibah ataupun juga surat wasiat atau seperti apa? Baik. Jadi salah satu ahli waris itu adalah sebab karena hubungan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan di dalam agama adalah pernikahan yang sifatnya itu siri itu sudah hukum agama. Ya. Kalau yang memakai KUA atau buku nikah itu pernikahan secara hukum positif. Jadi yang dimaksud meskipun dia berpoligami lebih dari 1 istri, tapi kalau pernikahannya itu semua sah secara agama gitu ya. Ada ijab kabul, ada wali, ada mahar dan sebagainya, itu sudah dianggap sah. Ya, bedanya hanya buku agama. Sehingga hartanya nanti istri-istri itu akan mendapat 1/8 dibagi rata. Kalau istrinya tadi Mas Dewa bilang ada 4, berarti 1/8 dibagi 4. Nah, pertanyaannya apakah istrinya mau dibagi 4? Secara rata. Lah itulah tugasnya kita sebagai suami yang berpoligami, menyiapkan waris planning atau perencanaan waris sejak awal menggunakan 2 cara. Atau bukan 2 cara, 1 cara saja karena ini ahli waris adalah menggunakan hibah. Jadi kalau dibagi 1/8 dibagi rata kan pasti kurang. Udah 1/8 kecil dibagi 4 pula gitu ya. Ya udah yang punya harta, yuk mulai sekarang kita mulai berencanakan hibah secara adil kepada istri 1, 2, 3, dan 4. Mana yang mau dihibahkan, mau diberikan, disertai dengan balik nama atau proses dokumentasinya supaya nanti itu menjadi milik resminya si istri-istri yang bersangkutan, bukan atas nama suaminya. Ya. Atau kalau seperti ini ya Bi, jadi ada pembagian ada hibah gitu ya sebelum si meninggal. Tapi ada perjanjian. Jadi 4 rumah ini untuk anak-anak, tapi ada 2 rumah yang dikontrakan. Kontrakannya ini selama ayah belum meninggal, ini kontraknya masuk ke ayah. Itu seperti apa kalau menurut hukumnya? Itu kan ada beberapa seperti itu supaya nanti saat orang tua meninggal tidak rebutan gitu loh, tidak bermasalah lah, bukan rebutan ya, tidak bermasalah nantinya. Jadi sebelum ayah meninggal sudah dibagikan, tapi ada perjanjian dari hasil itu akan masuk ke orang tua terlebih dahulu. Itu hukumnya seperti apa? Ya, jadi hibah itu perlu kita pahami, hibah itu sah-sah saja bagi pemilik hibah untuk memberikan kepada siapa saja. Tapi kalau dia memberikan kepada anak, tolong diperhatikan unsur keadilannya. Ya, kalau anaknya diberikan hibah rumah, rumahnya harus dalam kondisi yang sama secara nilai nominalnya. Mungkin tempatnya berbeda, tapi nominalnya harus sama. Kalau tempatnya di pinggir jalan mungkin kecil, tapi kalau tempatnya di daerah pedalaman atau di desa mungkin luas, tapi secara nominal sama. Kemudian kalau ada perjanjian-perjanjian sebelum itu diberikan kepada anaknya secara utuh karena yang bersangkutan masih hidup, itu boleh-boleh saja. Karena bisa jadi orang tuanya juga masih membutuhkan dana untuk kehidupan dia sendiri ya. Jadi daripada dia minta sama anaknya, hasil rumah itu yang tadi dikontrakan atau dikoskan itu buat papa gitu ya, untuk hidup papa sehari-hari. Tapi milik harta itu milik kamu gitu. Nanti kalau papa sudah meninggal, semua uang-uangnya dari hasil kontrakan atau kos-kosan bisa kamu ambil semua. Tapi begitu papa masih hidup, tolong itu kasih ke papa. Papa minta uangnya ya, gitu. Bisa saja. Itu bisa saja ya. Jadi yang penting ada unsur keadilan dan musyawarah gitu ya, Bia.